Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Syafira Ramadhani dari Prodi Film dan Animasi. Sekarang untuk saudara-saudari sekarang pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang baik dalam beragama sekaligus menjaga kesehatan mental kita. Salah satu jalan yang sangat dianjurkan dalam Islam adalah melalui tasawuf atau yang biasa disebut dengan sufisme, yang mengajarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih dan penuh ketenangan. Nah, di dunia ini banyak sekali manusia yang hidup di muka bumi ini. Nah, oleh karena itu tidak hanya satu dua orang yang memiliki kepribadian yang mirip, akan tetapi pastinya memiliki perbedaan tertentu. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki kepribadian masing-masing dan mereka memiliki rasa kebahagiaan dan kesedihan yang berbeda-beda. Nah, akan tetapi banyak sekali orang merasa rasa kesedihan itu sangat mengganggu kehidupan mereka sehari-hari, yang dimana itu dapat merusak mental mereka. Sebagai Gen Z, saya sendiri tuh sangat suka bermain media sosial, terlebih lagi pada waktu senggang tanpa ada kegiatan apapun. Nah, itu tuh merupakan waktu yang pas untuk bermain media sosial, karena menurut saya waktu yang senggang itu benar-benar waktu ternyaman untuk kita sendiri. Nah, media sosial sendiri memiliki banyak sekali manfaatnya. Salah satunya itu ada informasi yang ringkas yang dapat kita baca di mana saja, yang mudah kita pahami, dengan juga cara kita untuk mengekspresikan diri. Nah, ini nih mungkin bagian yang memiliki plus minusnya di media sosial. Kenapa gitu? Nah, dimana banyak sekali orang yang mengabadikan momen bahagia mereka. Nah, dari respon itu pasti ada dua sisi. Nah, yang satu merasa bahagia dan satu merasa iri dan dengki. Hal tersebut itu dapat memicu negative thinking atau yang disebut insecurity juga bisa, yang dapat merusak mental kita. Hal seperti ini sudah sering terjadi di lingkup kehidupan saya. Dari teman, keluarga, maupun orang-orang lain, pasti ada satu dua orang yang seperti itu. Dan menurut saya itu sangat-sangat amat tidak baik. Terlebih lagi kita memiliki posisinya masing-masing. Mulai dari situ saya merasa bahwa media sosial sendiri sangat berpengaruh kepada kesehatan mental kita. Sebagaimana sosial media itu hanya sekedar bagusnya saja tanpa menunjukkan hal-hal buruk dalam diri mereka masing-masing, yang dimana itu pastinya hanya isinya pencapaian dan pencapaian saja. Oleh karena itu kita harus sering mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tasawuf. Pertama-tama mari kita pahami bahwa beragama itu bukan hanya sekedar menjalankan ritual lahirlah seperti sholat, puasa, dan zakat, tapi juga sebagaimana kita menjaga hati dan pikiran agar tetap sehat, tenang, dan penuh kedamaian. Dalam Al-Quran sendiri, Allah berfirman bahwa inna ma'al yusri yusra, artinya sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Nah, kalimat ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap ujian dan kesulitan pasti ada jalan keluarnya dan kemudahan yang Allah janjikan itu. Maka oleh dari itu, jaga kesehatan mental adalah bagian dari beriman dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam tasawuf kita juga diajarkan untuk membersihkan hati dari sifat-sifat buruk seperti iri, dengki, dan juga sombong. Nah, kita belajar untuk selalu tawadu dan introspeksi diri. Dengan hati yang bersih, insya Allah pikiran kita akan menjadi lebih tenang, tidak mudah tertekan oleh tekanan duniawi. Yang ketiga, praktik tasawuf juga memperkuat hubungan kita dengan Allah melalui zikir dan juga muhasabah. Zikir misalnya sangat efektif untuk menekankan hati dan pikiran. Rasulullah SAW bersabda, "Ala bidzikrallahi tatma'innu al-qulub", yang artinya ingatlah kepada Allah, hati pun akan menjadi tenang. Dari Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Dengan rutin berzikir dan bermuhasabah, kita mampu mengurangi stres, tekanan mental, sehingga kesehatan mental kita tetap terjaga. Keempat, dalam tasawuf kita diajarkan untuk selalu rendah hati dan bersikap lembut kepada sesama. Ini akan menciptakan suasana yang begitu harmonis dan juga mengurangi konflik antara sesama
yang ya kemungkinan besar itu bisa membuat kita sendiri stres dan depresi. Nah, untuk teman-teman, saudara-saudara sekalian, untuk menjaga kesehatan mental adalah bagian dari iman dan takwa kita. Dengan berzikir, introspeksi, dan memperbaiki hati melalui tasawuf, kita akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian batin yang hakiki. Jadi, mohon diingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pelindung dan penolong kita dalam segala keadaan. Kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita dengan memperbanyak zikir, memperbaiki hati, dan selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya dengan hati yang bersih, tenang, kita mampu menjalani kehidupan itu dengan lebih baik dan penuh keberkahan. Sebagai penutup, saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pengingat dan motivasi bagi kita semua. Semoga kita mampu menjalankan ibadah dan kehidupan ini dengan penuh rasa semangat, keikhlasan, kedamaian, dan juga keberkahan. Nah, jadi mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita, karena sesungguhnya dengan hati yang bersih dan tenang, kita mampu menjalani kehidupan dengan baik dan juga tenang. Saya mohon maaf sekali bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kekurangan dalam pengucapan, atau penyampaian yang kurang sempurna. Semoga pesan ini dapat dipahami dengan baik dan memberi manfaat bagi kita semua yang telah mendengarkannya. Terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian dan waktu saudara-saudara dan teman-teman sekalian. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kita semua, memudahkan kita setiap langkah dalam beribadah dan juga kesehatan mental serta spiritual kita. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.